Saya tadi sudah bilang Mbak Romi bahwa klien kita ini banyak bayi. Ya, maksudnya orang tua baru gitu ya. Jadi kita tuh nggak yang seperti JIS itu serem ya kayaknya ya. Karena saya di kamar praktek juga menemukan sebetulnya sexual abuse ini kan yang paling ringan tuh physical abuse ya pada bayi atau anak ya. Jadi saya yang paling sering lihat adalah, makanya saya seringkali berpesan pada orang tua kalau punya babysitter saja di rumah, saya lebih setuju dititipkan di daycare, saya pribadi. Kalau hanya babysitter saja atau pembantu saja. Ya, kecuali ada eyang. Ya, mungkin ada tantenya apa gitu ya, mungkin lebih aman. Karena kita ini banyak bekerja yang rumahnya di Bekasi, kantornya di Sudirman gitu ya. Jadi sampai rumah jam berapa? 8:30. Yang dititipin di daycare juga jam 5 sampai rumah jam 8 gitu ya. Satu, yang kedua saya juga sering berpesan nih Mbak Romi ya pada orang tua. Saya kurang setuju kalau anak-anak itu cepat-cepat disekolahkan. Terutama misalnya 6 bulan udah disekolahin gitu ya. Karena menurut saya pribadi sekolah yang paling bagus adalah di orang tua. Nah saya seneng nih Mbak Romi bikin sekolah, sekolah kreativitas ya. Taman kreativitas yang katanya dari usia 2 tahun ya. Jadi artinya saya kebetulan sih pegang ibu-ibu itu dari hamil. Jadi waktu hamil, para objin itu sudah disuruh datang ke kita untuk memberikan bekal apa yang dialami saat melahirkan di rumah sakit, terus menyusui. Kemudian parenting class ini adalah lanjutan, karena biasa kalau kita di kamar praktek nggak seperti psikolog kan 1 jam, 2 jam gitu, kalau kita 5 menit. Jadi artinya saya merasa bahwa kita kurang memberikan bekal. Terus kalau ada apa-apa yang dicari kita dulu, ya. Saya hanya, ini kemarin kenapa kita bikin begini, saya karena salah satu yang diuber-uber oleh wartawan untuk bicara tentang sexual abuse. Di mana saya merasa tidak pantas bicara itu karena saya nggak tahu. Saya bukan orang yang belajar itu. Jadi saya bilang sama Mbak, ini kayaknya lagi parah ini, jangan sampai terjadi dulu. Jadi kita minta Mbak Romi nanti, sebetulnya ini Mbak Romi nanti yang banyak bicara, saya juga mau belajar dari beliau. Kalau ada yang mau pindah ke depan boleh ya. Kalau ada ya, jadi saya mulai, ini hanya untuk intro saja dan mungkin ini berguna juga mengingatkan lagi yang udah kita lihat-lihat. Mbak tolong Mbak lanjut. Jadi saya hanya untuk mengenalkan tadi bahwa hamil harus direncanakan. Saya paling tidak setuju orang hamil nyusui, saya paling tidak setuju. Kenapa? Karena waktu ibu hamil banyak sekali organ-organ ibu yang disumbang untuk janin. Yang paling kita lihat sekarang adalah orang hamil itu banyak yang anemia. Zat besi itu sangat penting untuk otak janin. Zat besi juga sangat penting untuk bayi. Jadi kalau ibu hamil terus nyusu, itu ruginya banyak. Ya, jadi saya karena sekarang kan orang semua mau menyusui. Jadi semua diantem pokoknya menyusui. Jadi akibatnya saya akan meminta pada ibu kalau hamil, kalau menyusui, udah lahir nih, 40 hari KB. Ikut KB, ada spiral, ada implan sekarang ya. Jadi itu aman sekali untuk menyusui. Supaya kandungan itu bisa betul-betul direncanakan. Ya, 2 tahun pertama adalah usia emas buat anak. Kalau kita mau punya anak bagus, di pertama-pertama itu harus dibagusin. Ya, nah kemudian bukan ibu-ibu juga yang salah. Saya minta suami-suami mendorong ibu untuk ikut. Karena mereka tuh biasanya tuh bukan korban sih ya. Jadi kayaknya mau nurut gitu. Tapi kalau suami-suaminya sadar, itu biasanya lebih mujarab gitu ya. Kita kenapa bikin hari Minggu supaya kita kepingin bapak-bapak ada di sini juga gitu ya. Kemudian 0-2 tahun itu adalah perkembangan otak ya. 0-2 tahun itu paling curam, paling bagus. Otak itu luar biasa bagusnya. Maka saya sangat meminta untuk menyusui. Walaupun kalau tidak disusui bukan berarti anaknya jelek, enggak ya. Jadi banyak cara untuk membuat anak itu bagus. Artinya kalau memang
sudah tidak bisa nyusun atau ASI-nya tidak banyak dan kita harus menambah, bukan berarti bayinya jelek, itu enggak. Karena banyak juga yang 3 bulan udah 3 kilo lahir, 3 bulan 3 kilo juga. Berarti kan enggak bisa. Ya, jadi tetap kita harus lihat parameter pertumbuhan berat badan. Kemudian 2-5 tahun dan lebih 5 tahun. Kalau udah lebih dari 5 tahun itu mungkin anak itu kayak teman sama kita. Tapi kalau 0-2 tahun itu betul-betul mereka memang kita bentuk gitu ya. Slide Mbak. Ini saya mau kasih tahu bahwa perkembangan bayi itu kira-kira seperti ini. Jadi waktu di dalam 20 minggu dia udah denger. Jadi mungkin kalau orang dulu kan bilang suka suruh lihat yang bagus-bagus, ngomong yang bagus-bagus. Karena bayi kita denger, janinnya denger 20 minggu ya. Kemudian begitu lahir, bayi itu kan kayak nggak lihat, bayi itu lihat. Ya, jadi yang paling kita lihat bahwa bayi itu lihat di 4 jam pertama itu lihat banget dia. 6 jam itu lihat sekali dia. Kayak tidak lihat tapi lihat. Jadi kalau bayi-bayi yang sekarang masih umur 1 bulan ya, coba deketin terus kita tangkap bola matanya terus kita geser-geser sedikit itu dia lihat. Penglihatan dan pendengaran itu di awal. Pendengaran paling awal. Orang meninggal juga pendengaran paling terakhir ya. Makanya suka dibisikin supaya memang itu paling terakhir, panca indera yang paling terakhir diambil. Kemudian kepandaian itu terakhir. Maksudnya kepandaian itu adalah kumulatif dari kemampuan yang semua itu. Lihat, dengar, bicara. Jadi artinya jangan buru-buru ngitung 1, 2, 3. Saya rasa sih bukan itu yang diajar ya. Ya jadi mungkin ini Mbak Rome. Jadi kadang kan warna 1, 2, 3 umur berapa udah seperti itu gitu ya. Padahal masih pakai diapers, masih pakai makan disuapin gitu misalnya ya. Masih ngompol gitu ya tapi udah harus hitung ini itu gitu. Jadi bukan itulah targetnya. Slide Mbak. Nah ini sih cuman untuk mengingatkan bahwa anak itu tidak hanya tumbuh tapi berkembang. Kenapa saya sering bilang begini? Karena seringkali ibu-ibu itu atau orang tua yang penting anaknya gemuk. Umur 1 tahun makanannya masih di blender. 3 tahun anaknya masih disuapin 100% dari awal sampai akhir. Malah 5 tahun juga masih tetap begitu. Saya rasa pendidikan dini itu lebih ke urus diri ya Mbak Romi ya. Jadi artinya ada 2 parameter yang kita lihat pada bayi atau anak, bertumbuh dan berkembang. Ya, berkembang lebih ke fungsi ya, bertumbuh lebih ke fisik gitu. Ya, slide Mbak. Ini kira-kira yang terjadi setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun itu fisik bertambah besar. Jadi lebih kuat, lebih panjang, lebih pinter, lebih pengen tahu banyak gitu ya. Kemudian mulai berpikir mereka. Tanya ini, tanya itu gitu ya. Kayak kemarin saya ada di kamar praktek umur 3 tahun. Tante Tiwi aku pengen tahu di Afrika itu katanya banyak penyakit. Dia kalimatnya jelas banget. Sampai saya ini anak umur berapa 3 tahun kenapa kalimatnya udah jelas gini gitu ya. Jadi dia kepengen tahu gitu karena dia mau divaksin. Jadi ibunya rupanya udah kasih tahu di rumah bahwa di sana ada banyak penyakit dia harus divaksin. Jadi kita harus nerangin juga sebelum kita vaksin. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa itu berguna buat dia. Maka saya selalu bilang kalau anak-anak udah gede itu divaksin diajak ngomong anaknya di rumah. Jangan dibohongin gitu. Ya itu menjadikan dia jadi percaya sama kita. Gitu ya, sama saya juga. Saya paling seneng tuh kalau anak datang tuh dia nggak nangis. Kalau dia masih nangis sama saya berarti dia kurang percaya. Jadi saya sebetulnya sebagai dokter anak juga kayaknya saya ada yang salah nih di saya gitu. Ya karena itu saya biasanya dari bayi udah datang itu saya udah biasanya sih buat saya sih klien saya adalah bayinya gitu ya. Jadi artinya mungkin ibu bapak harus lebih. Artinya gini, jangan babysitternya duluan baru ibu. Ya, karena di kamar praktek kita suka nanya, berapa kali Bu mencretnya? Berapa kali ya Mbak? Tanya lagi. Ya jadi artinya saya merasa bahwa bukan dia. Gitu ya. Terus kalau anaknya kurus sedikit, tuh Mbak gitu. Saya kepingin bilang bahwa Bu, mereka nggak salah, orang cuma SMP, belum punya anak lagi. Jadi ibu sendiri yang harus gitu. Ya jadi guru pertama adalah ibu, di samping ibu adalah orang tua, tetap ibu yang benar-benar merencanakan semua gitu. Walaupun ibu bekerja tidak ada alasan. Ya. Oke ya, jadi artinya bahasa ya, saya paling sangat tidak menyarankan bayi kenal iPad, handphone, TV gitu ya, sebelum dia ngomong. Karena bicara itu paling kita tunggu, paling assessmentnya itu paling sulit.
Ya dari bayi sih ada tandanya, tapi tiba kira-kira umur 1,5 tahun, 2 tahun kok jadi hilang ya ngomongnya. Kalau begitu kita tanya, di depan TV-nya banyak sekali. Kadang-kadang kemarin ada yang baru pertama datang ke saya, orang tuanya rada kaget dia karena dia belum pernah ke saya. Jadi bayinya bawa handphone, 1,5 tahun bawa handphone, kutak-kutik terus aja gini. Terus akhirnya saya bilang, Pak ini handphonenya coba tolong disingkirkan supaya kita bisa lihat perkembangannya dia. Karena dia kan bapak sama iPad itu pasti nggak lebih bagus dari iPad untuk anak umur 2 tahun. Jadi kalau kita kurang menarik atau kita kalah menarik dari sesuatu, berarti itu sangat mengganggu perkembangannya dia. Ya ini mumpung masih muda-muda di sini, jadi saya bukan apa ya, tapi jangan menggampangkan hal-hal itu karena itu basic. Pada bayi kalau dikasih gitu coba lihat, dia jadi berhenti tengkurap, kuingnya jadi berhenti, jadi auh-auhnya jadi berhenti. Usahanya dia untuk bereksplorasi gerak jadi berhenti. Jadi saya selalu pesankan bahwa kalau dia belum optimal jangan dulu gitu. Bukan nggak boleh, jangan dulu. Apalagi era seperti sekarang tidak bisa dihindarkan itu terjadi. Tapi jangan yang utama dulu, gitu ya. Slide Mbak. Ini mungkin hanya mengingatkan saja bahwa ibu itu adalah lingkungan yang paling kecil. Ini bukan saya sih, ini saya ambil dari guru saya ya. Dan guru saya juga mengambil dari ahli-ahli yang sebelumnya dari Jepang. Ibu itu adalah bagian atau orang yang terdekat dengan bayi. Coba ibu lihat kita nih dokter anak, itu atau psikolog, itu tempatnya di luar. Tapi pengasuh, kakak, nenek, kakek, orang-orang yang terdekat itu setelah bapaknya aja di luarnya ibu. Jadi artinya bayangkan kalau ibu nggak tahu menahu tentang bayi ibu sendiri. Ya. Jadi saya selalu pesan, jangan punya anak banyak-banyak deh. 1 juga gak apa-apa asal bagus. Gitu kan tadi saya visit di bawah anaknya 2, laki-laki mau punya anak perempuan, ibu bapaknya bekerja. Jadi artinya kita coba renungkan bahwa mereka itu sangat tergantung dengan ibu dan bapak gitu. Sehingga jangan cuman jumlahnya saja Mbak Romi yang ahli begini cuma 1 ya. Saya juga 1, bukan mau mekanisme pertahanan diri, enggak. Tapi tidak sengaja 1 dari 5 cuma 1. Saya dari 2 hanya 1 ya. Saya umur 22 tahun anak saya. Kalau Mbak Romi 26 tahun. Tapi artinya kalau kita punya anak 1 itu banyak sekali manfaatnya buat anak itu. Buat kita dan makanya kita bisa men-sharingkan juga ke orang tua lain. Karena kita punya banyak waktu untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Gitu ya. Jadi itunya banyak gitu gunanya. Slide Mbak. Ini cuman untuk tadi ya bertumbuh berkembang. Tadi kita bicara banyak berkembang. Tapi bertumbuh kira-kira ini. Kenapa saya selalu singgung ini? Karena ini sangat berhubungan dengan immune system. Saya kurang setuju tuh. Yang penting sehat tapi kurus. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena dia kalau kurus itu lebih gampang sakit dan susah sembuh biasanya. Ya jadi kan bayi-bayi ASI itu kan banyak tuh kecil-kecil. Bayi saya nggak boleh kecil, begitu 4 bulan kecil pasti saya harus action. Kalau dia pas-pasan ya, tapi kalau baru lahir nih 2 minggu kecil saya action. Bukan saya anti menyusui, enggak, saya salah satu orang yang paling keras bicara untuk menyusui. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Ya karena kondisi ya misalnya ibu bekerja, kalau kerja itu kan fisik capek. Kalau capek produksi ASI turun. Kalau mau menyusui dan bekerja itu strateginya harus banyak. Suaminya, sekarang kan ada yang suami-suami seperti jadi ojek ASI dia. Jemput ke istrinya, ASInya dibawa pulang gitu. Ada yang sampai begitu. Harus dibantu, kalau enggak mungkin bisa. Ya. Tapi ini parameternya. Jadi kan sering ibu-ibu, nih anak saya kurus atau ini gitu ya. Terus kemudian saya pesankan di atas 6 bulan kalau udah menyusui harus kasih makan yang benar. Ya, makan benar itu jangan ragu-ragu memberikan daging pun boleh di usia 6 bulan. Kalau kurus yang bikin gendut ya karbohidrat, protein dan lemak. Jangan ragu-ragu, baca yang benar deh. Buku gitu ya, buku supaya kita punya panduan nutrisi. Supaya enggak ada umur setahun kemarin datang 6 kilo anaknya. Padahal setahun itu harus 10 kilo. Dengan bangga bilang, saya masih ASI dok. Saya marahin. Karena 1 tahun itu enggak boleh hanya ASI. Ya 6 kilo itu untuk anak 3 bulan. Ya oke slide. Ini kira-kira pertambahan tinggi. Silakan Pak di sini aja lebih terisi lebih bagus. Ini kebetulan akan ditaruh di YouTube. Jadi kalau sepi nggak enak bener rasanya di depan ya. Kurang indah. Jadi kalau tinggi, kalau berat badannya tidak tumbuh 6 bulan,
baru impact ke tinggi. Ya, tapi kalau pertama tinggi gitu ya, kita lihat karena kita mau tahu ini kita berhadapan dengan bayi normal atau bayi yang memang dari awal udah kecil. Seperti bayi prematur misalnya, lahir misalnya 1 kilo lahir, itu tinggi itu perlu. Karena kita mesti kalau bayi normal biasanya kita lihat nomor 1 berat dulu. Kalau kurus baru kita lihat tingginya, siapa tahu dia proporsional. Tapi kalau bagus, biasanya saya pribadi tinggi itu belakangan saya lihat. Karena dia otomatis ikut gitu. Kalau dia kurang makan tidak mengganggu tinggi dia, beratnya dulu dia terganggu. Gitu ya. Terus Mbak, ini aspek perkembangan anak, mungkin Mbak Romi yang lebih jago ya. Tapi saya pribadi seneng banget bekerja di 3 teratas. Karena ini basic buat bayi. Ya, jadi bayi itu kenapa saya sangat setuju untuk harus menyusui. Karena itu 5 panca indera pertama pada bayi itu kalau dikasih ASI itu ibu makan sambal, sensasi ASINya berbeda. Ibu seorang vegetarian, sensasi ASINya berbeda. Itu adalah salah satu stimulasi yang paling dini yang bisa dinikmati, yang bisa meminterkan otak bayi. Ya. Baunya ibu, makanya saya kurang setuju kalau ASINya diperah terus hanya pakai dot, itu saya kurang setuju. Karena dia akan menutup, seperti kalau stimulasi itu seperti gini, kalau jendela itu masih tertutup, stimulasinya nggak mau masuk. Nah kalau pakai dot itu sebetulnya seperti itu terjadi, jadi tertutup dia. Cuman bukan itu kan satu-satunya, misalnya ibu saya udah kadung pakai formula, pakai dot lagi, anak saya jelek, enggak. Saya kan karena bekerja di rumah sakit yang melahirkan, di mana saya punya kesempatan banyak sekali untuk membantu ibu untuk membuat bayi bagus. Ya, tapi kalau misalnya enggak bisa, jelek enggak bayinya? Enggak juga, banyak hal, banyak cara masih gitu ya. Bahkan di sini kita punya komunitas anak-anak adopsi. Jadi anak adopsi itu jelek-jelek, enggak, bagus-bagus banget justru. Karena kita kasih bekal ibunya. Supaya dia tetap bisa seperti anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya. Gitu ya. Kemudian bahasa itu kalau kita dokter anak, paling susah asesmennya. Makanya ibu kan banyak juga tuh yang takut-takut MMR, takut tunggu ngomong dulu gitu kan. Atau banyak juga dokter anak yang pakai tunggu dulu ngomong baru kasih MMR. Padahal itu tidak ada hubungannya. Karena bicara itu aspeknya banyak gitu ya. Dengar dan lihat dulu. Makanya itu jangan digangguin dulu di awal supaya dia ngomong. Ya. Slide Mbak. Kemudian ini saya hanya memesankan. Itu ya kebersihan mulut. Bukan mulut bayi di atas saja. Mulut di bawah, vagina, penis bayi itu semua harus bersih. Karena kalau ibu membersihkan itu biasanya ibu tahu apa yang terjadi pada bayinya. Kena kuku misalnya ibu pakai babysitter nih, kena kuku tuh bisa jadi lecet. Kemarin ada yang datang ke kamar praktek, ibunya ketakutan, ini takutnya diapa-apain gitu ya. Rupanya kukunya babysitternya panjang. Jadi kalau punya pengasuh lihat kukunya juga. Kukunya ibu juga sama, kalau punya bayi itu jangan, karena mereka tuh halus banget ya, kalau kita kena kegores sedikit dia jadi lecet gitu. Dan kalau udah gitu pipis jadi nangis bayinya. Ya, jadi kebersihan kita itu juga baru kita bisa merawat bayi yang baik. Kemudian tangan ya, tangan itu kalau dari kantor tetap harus cuci karena itu bisa menjadi entry dari penyakit gitu ya. Ibu nggak sakit tapi bayinya bisa sakit gitu ya karena mereka lebih kekebalannya lebih kurang. Kuku kalau bisa punya bayi jangan panjang, punya anak-anak itu jangan panjang karena kita harus merawat gitu. Kuku ini tempat bercokolnya penyakit soalnya. Ya, slide Mbak. Kemudian saya sering membantu ibu-ibu yang baru-baru lahir itu ya rambutnya panjang-panjang. Kalau nyusu tuh masuk-masuk gitu ya. Saya suka tuh suruh, kita punya tuh ikatan rambut di rumah sakit supaya diikat. Jadi artinya kalau kita tidak mampu merawat rambut karena bayinya masih kecil. Kalau yang pakai jilbab mungkin kalau di rumah kan juga tetap harus terbuka ya. Jadi itu tetap diperhatikan karena itu juga bisa menjadi sarang penyakit. Jadi kita orang dewasa adalah model buat anak yang dicontoh gitu. Jadi kalau kita nggak boleh nonton TV ya, terus kita terus nonton check and recheck, nonton Go Sport segala gitu ya. Itu nggak mujarab. Seperti kita bilang jangan makan kerupuk ya. Kita kalau makan kerupuk gitu. Anak agak susah dia kalau dilarang tapi nggak ada contoh gitu. Ya, slide Mbak. Nah ini yang tentang seks. Saya kemarin tanya sama dokter obgyn, Bu. Saya besok mau bikin gini ya. Kita susah ya karena kita
mentabukan. Saya bilang begitu, cuman mancing. Mereka bilang jawabnya, enggak tabu si Tiwi, tapi enggak tahu gimana ya caranya nerangin gitu. Jadi nanti Mbak Romi mungkin akan banyak, gimana, apa yang harus dibahas, gimana memulainya gitu. Menurut saya sih memang harus dari rumah ya. Jadi nanti mungkin gimana caranya, nanti mungkin Mbak Romi banyak akan melakukan mengedukasi ini. Slide Mbak. Nah ini remaja, saya kebetulan punya anak laki, Mbak Romi punya anak perempuan, ini banyak anak laki di sini. Saya agak kesulitan begitu masa pubertas. Ya, karena masa pubertas pada anak laki itu yang kita tuh kurang paham tuh, kayak kita juga jadi mau ngomong kayaknya kita juga risih gitu ya. Jadi mimpi basah, masturbasi pada anak-anak remaja usia 8-9 tahun pada anak laki itu terjadi. Dan itu mungkin harus orang tuanya yang, saya agak kesulitan saat itu. Saya bilang sama suami saya, memang dia yang harus maju. Kalau kata mereka-mereka yang pintar, emangnya mau diedukasi tukang rokok kalau enggak di dalam. Jadi artinya kalau yang punya, menurut saya sih anak laki itu agak susah karena memang kalau anak perempuan itu gampang ya. Tapi anak laki itu untuk seorang ibu di masa remajanya itu agak sulit. Jadi ini maksudnya karena mereka bisa lihat dan dengar ya. Jadi sekarang kan informasi, makanya saya kurang setuju tuh kalau punya balita terus muter-muter sinetron itu ya. Saya kurang setuju karena informasinya tuh masuk terus dia. Makanya kan anak-anak sekarang tuh, saya dulu ingat banget, saya nggak pernah tahu grup Peter Pan, tiba-tiba anak umur 3 tahun di bawah nyanyinya lagu topeng segini. Itu lagu apa Bu? Topengnya Peter Pan dulu tuh. Saya baru tahu anak umur 3 tahun bisa dia nyanyi lagu Peter Pan gitu. Jadi karena dia sering denger gitu. Jadi denger itu bisa denger terus jadi dia lakukan gitu. Jadi hati-hati kalau punya anak-anak yang sudah bisa denger gitu. Ya karena itu masuk terus di dia. Kemudian remaja ini, kalau saya sih menggambarkan kayak jet coaster ya, benar-benar kita kalau mau ngomong kita bisa ditabrak gitu. Jadi artinya anak-anak bayi ini nanti akan jadi remaja dan itu biasanya slide Mbak, terjadi di usia 7-8 tahun dan ini hal yang normal karena ada hormon yang berubah. Nah kemarin ada juga umur 7,5-8 tahun datang, ini tumor payudara, yang itu ibunya. Datang dokter, tumbuh tumor payudara di anak saya. Wah, anaknya yang lagi tumbuh payudara umur 8 tahun. Nah itu artinya itu hal-hal normal yang ibu harus pahami supaya ibu, itu kan normal tapi kita reaksinya harus normal. Tetapi memang bisa dia tidak wajar kalau dia tidak mendapat pengasuhan atau pembimbingan di rumah. Melihat, jangankan masturbasi pada anak 8 tahun laki ya. Kita kemarin dapat dari Aceh dikirim dengan rujukannya itu aneh, masturbasi perkembangan seksual dini gitu. Kita bilang pubertas prekok. Padahal itu masturbasi biasa, dikirim oleh dokter anak. Artinya kita kalau nggak tahu, bisa nggak tahu, kita pikir kelainan, padahal itu normal. Ya, anak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun laki masturbasi terus gitu. Ya, jangankan itu 2 tahun aja kita lihat pasien bisa masturbasi. Ya, bayi 2 bulan. Karena dia mungkin ada sesuatu yang membuat dia nyaman, dia lakukan terus gitu. Ya, jadi hal-hal itu mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi itu kalaupun terjadi itu sebetulnya normal aja, jangan disikapi reaktif yang seperti apa gitu. Sehingga anak itu jadi takut dia, padahal itu normal gitu. Jadi dia jadi ikut ngumpet-ngumpet jadinya. Padahal itu jelaskan aja dengan baik gitu ya. Saya rasa ini terakhir ya, slide Mbak. Nah yang terpenting buat kita adalah mencegah hal-hal buruk terjadi. Tadi saya sharing dengan beberapa teman. Saya punya sahabat ya, sudah menikah 2 tahun tidak punya anak. Kemudian karena di sini kita punya program bayi tabung, saya sarankan untuk program bayi tabung. Dilihat semuanya normal gitu. Suaminya akhirnya yang telepon saya bahwa istrinya di sexual abuse saat usia 7 tahun oleh tukang kebunnya, saat usia 35 tahun dia tidak bisa berhubungan sama suaminya. Dan itu dia simpen karena malu. Dia cuma cerita sama suaminya karena dari sejak malam pengantin sampai 2 tahun mereka cerita ke saya usia perkawinan 2 tahun itu, yang terjadi itu setiap kali mau berhubungan dia berteriak. Jadi dia takut sehingga dia bicara terpaksa dengan suami. Sebetulnya kita untuk mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi atau dialami pada masa anak. Saya rasa ini yang terakhir, silahkan Mbak Romi mengisi lebih lengkap mungkin ya. Jadi saya silahkan.